Sejumlah penelitian mengungkap makin banyak responden yang muak dengan sikap elit politik yang korup dan tidak tahu malu. Bahkan ketika mereka tertangkap basah korupsi. Lalu bagaimana agar demokrasi tidak terus-menerus dicederai? Ikuti perbincangan saya dengan Komarudin Hidayat, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, soal koalisi moral. Prof. Komar, pemilu sebentar lagi. Dibandingkan dengan pemilu terakhir kemarin, akankah Anda melihat ada perubahan yang signifikan dalam pemilu 2014 nanti? Saya melihat ini ada satu kelanjutan ekses yang kita anggap negatif. Ibarat raportnya merah kemarin dan kelihatannya akan berkesinambungan. Kecuali ada satu langkah yang signifikan. Kalau tidak akan banyak perubahan, tapi ongkos tetap mahal. Dari rapot-rapot merah itu mana yang paling menjadi catatan utama? Kita bisa kembali kepada niat kerangka ide dasar awal reformasi. Reformasi kan mengformat ulang. Apa yang diformat ulang? Yaitu adanya penyempitan demokrasi. Maka kemudian dibuka keran demokratisasi. Yang kedua, terlalu sentralistik pusat Jakarta. Maka kemudian ada desentralisasi, kemudian pembatasan jabatan presiden dan sebagainya. Intinya apa? Ditata ulang agar partisipasi rakyat kemudian lebih terbuka, kemudian pelayanan lebih baik dan kesejahteraan semakin merata. Artinya apa? Artinya sebenarnya penataan pada wilayah ketatanegaraan dengan dikawal hukum dan komitmen moral. Nah, soal rapot merah yang Anda sebutkan tadi, apakah juga termasuk orang-orang hasil pemilu itu masih melakukan korupsi? Nah gini, rapot merah itu ini agak masif. Bermula dari sebuah penyimpangan ide awal, desain awal reformasi yang muncul kebebasan, demokratisasi, tapi kemudian lepas dari hukum, kemudian sekian banyak parpol-parpol itu tampil, sehingga muncul semacam apa ya, politik jadi semacam industri. Lalu daerah-daerah itu sebagian baru merasa merdeka setelah tahun 45 baru sekarang merdeka. Nah repotnya tidak dikawal dengan komitmen moral yang kuat, dengan program yang bagus dan hukum yang tegas. Di pihak lain pusat tidak punya kontrol yang kuat dari perubahan undang-undang ini. Maka yang terjadi kemudian penyimpangan itu menjadi masif di mana-mana. Nah, berarti mana yang lebih dulu harus diperbaiki? Sistemnya atau moral orang-orangnya? Kalau awalnya ini ya dikawal dengan penegakan hukum dan moral, sehingga ide dasarnya sudah bagus. Tapi ketika ini ibarat api atau sungai bocor, kemana-mana ini tidak segera diperbaiki, ini kemudian kebakaran, kebobolan agak masif. Sehingga kemudian untuk memperbaiki misalnya anggota legislatif yang baik, ini juga berat ternyata. Hanya minoritas yang bagus itu. Artinya minoritas, dengan kata lain mayoritas mengalami degradasi moral? Mayoritas degradasi moral atau memang yang terekrut, itu memang di bawah standar mutunya. Ini berarti soal rekrutmen lagi, rekrutmen partai politik, ya, begitu yang harus itu antara sebab dan akibat. Sekarang ini sudah tumpang tindih. Mana sebab, mana akibat, itu sudah sulit dibedakan. Nah, tapi kan masalahnya diperkirakan tidak akan ada pemenang tunggal juga dalam pemilu, termasuk pemilu 2014 nanti. Bagaimana kemudian Prof. Komar melihat solusi yang bisa dilakukan oleh parpol-parpol politik ketimbang hanya sekedar memperebutkan kue-kue kekuasaan? Nah, Indonesia ini sungguhnya salah satu karakternya itu plural sekali. Plural. Nah, pluralitas ini mesti dijaga. Tapi kemudian ketika naik pada tataran politik, pluralitas itu melahirkan apa? Koalisi. Nah, koalisi kalau tidak ada komitmen moral diikat dengan cita-cita program yang jelas, yang terjadi kemudian koalisi itu perkoncoan yang bersifat sangat transaksional, bahkan pada tingkat tertentu jadi koalisi, jadi konspirasi. Buktinya apa? Buktinya dan itu yang terjadi selama ini terjadi korupsi. Dan korupsi itu tidak pernah tunggal. Korupsi itu pasti melibatkan yang lain. Nah yang repot ketika korupsi itu dilakukan oleh kawan-kawan aktor-aktor yang masuk koalisi. Yang terjadi apa? Saling menutup, saling menggertak, saling menjegal. Kalau kamu buka, saya juga buka. Nah ini terjadi sebuah penyimpangan yang sangat fundamental dari koalisi.
Jadi koalisi berubah menjadi transaksi, dan transaksi dari konspirator. Nah, kalau kemudian yang terjadi faktanya seperti itu, apakah kita tidak punya lagi kemudian harapan bagaimana koalisi yang sebetulnya ideal terjadi? Satu, hukum ditegakkan, gitu. Jadi hukum harus tegas. Kedua, kemudian pimpinan juga memberikan contohkan keteladanan, di backup oleh parpol. Jadi ini sekarang penegak hukum, tokoh-tokoh parpol dan pemimpin ke depan mestinya harus sepakat. Ada koalisi moral, koalisi cita-cita kebangsaan, koalisi ideologis, koalisi idealisme. Sebelum ini semakin buyar. Nah, tapi dengan konfigurasi parpol-parpol seperti sekarang ini, apakah Anda melihat akan ada parpol yang menjadi pelopor untuk koalisi moral itu? Sampai hari ini, dengan melihat suplai dari tokoh-tokoh, orang masih pesimis. Tapi kita harap masih ada waktu 6 bulanan ya. Kalau calon-calon ini menawarkan program yang bagus, tokoh yang baik, kemudian kita kawal, masih ada harapan. Tapi sampai hari ini, sebelum ada satu figur tokoh gagasan yang tampil, saya masih pesimis. Lihat aja tentang survei. Survei itu selalu yang dibicarakan tentang popularitas, elektabilitas. Jadi sekian banyak biaya intelektual kegiatannya survei. Tapi kita sesungguhnya rakyat tidak disuguhi oleh tokoh dan gagasan dan visi yang mengesankan. Karena kepentingan pragmatis partai adalah memperoleh kursi dan suara. Lah ya, dan ini yang bagian dari tadi, ini sebab dan akibat sudah saling tumpang tindih dari penyimpangan reformasi. Jadi Anda bisa saya katakan masih pesimis menjelang pemilu 2014? Sampai hari ini pesimis. Sampai hari ini pesimis. Kalau ini pemerintah, kalau parpol siapapun tidak membuat satu gebrakan breakthrough tawaran, saya pesimis, dan implikasinya apa? Golput akan semakin tinggi. Kita akan lihat nanti bagaimana pemilu 2014 berlangsung. Bukan kita lihat, saya harap media massa kawan-kawan mendorong perubahan. Sehingga kemudian pesimisme itu semakin mengecil. Semakin mengecil, kalau bisa hilang sama sekali. Iya, Prof. iya. Baik, Prof. Komar, terima kasih telah berbincang bersama kami. Makasih. Pemirsa, demikian perbincangan dengan Profesor Komarudin Hidayat. Saya Rika Amru untuk Let's Vote.